Ya, oke. Selamat siang sahabat Kompak Siang Lovers. Senang sekali ya kita bisa ketemu kembali dan menyapa teman-teman yang ada di virtual Zoom ini. Ya, yang ada di virtual Zoom ada selamat siang Oma Rusia dari Manado dan Pak Karel Surabaya. Oke. Dan di YouTube channel ini baru ada 6 orang YouTube. Oke, nggak apa-apa. Nanti perjalanan waktu pasti ada banyak ya. Oke, Anda saat ini ada di podcast Kompak Komunitas Sepakat ya, ruang berbagi inspirasi, cerita dan pengalaman bersama Kristus yang penuh makna. Oke, bagaimana kabarnya Omar Rusia hari ini? Luar biasa ya, karena saat ini tanpa terasa kita semua ada di minggu terakhir ya, di bulan Januari 2025 ya, the time flies so fast ya. Oke, saya anggap ini luar biasa kalau kita boleh ada sampai saat ini dan dalam keadaan tetap penuh semangat ya, sehat dan masih saat ini masih keadaan antusias ya, untuk kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan ya, lewat salah satunya adalah Zoom Kompak Siang. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Katakan amin. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita adalah Oma Rosia. Oke. Oma Rosia akan menceritakan pengalaman hidupnya dari kacamata spiritual ya, pada saat mengalami hal-hal yang tidak pasti ternyata. Tadi saya sempat audisi. Banyak hal yang tidak pasti yang dialami Omar Rusia ya, mengalami hal yang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Saya tadi sempat audisi sebelum masuk podcast ini ya, sampai akhirnya Omar Rusia bisa bangkit dan lebih kuat dari Omar Rusia yang sebelumnya. Keren ya. It's gonna be very exclusive and very inspiring. Oke, narasumber kami adalah Omar Rusia ya. Sudah hadir saat ini bersama-sama dengan kita di podcast Kompak Siang. Dan teman-teman yang saat ini sudah ada menyaksikan di YouTube channel, sudah lumayan banyak. Sudah 15 orang, 16 orang. Oke, jangan lupa yang teman-teman yang di YouTube channel tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda akan selalu mendapatkan konten-konten yang baru dari kami. Alright, Omar Rosia, what's life like? Apa kabar? Kesaksian dari Omar Rosia ya, ini luar biasa. It must be very exclusive and very inspiring. Oke, untuk diketahui Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat ya. Komunitas sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan ya. Karena Yohanes 1 ayat 1 bicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alright, jadi semua orang gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah the highest authority, otoritas yang tertinggi. Ya, hari ini luar biasa, saya bersyukur ya, Omar Rusia mau masuk ya di firman di Kompak Siang ini ya. Oke, tapi sebelumnya saya ajak Omar Rusia untuk berdoa dulu ya. Oke, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap hari, setiap saat. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini di mana kami dapat berkumpul di podcast Komunitas Sepakat ini. Kami menyerahkan podcast ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah setiap kata atau kalimat atau perkataan yang disampaikan oleh Omar Rusia menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton dan mendengar di
virtual Zoom ini maupun yang di YouTube channel, Facebook maupun di Instagram. Kami juga berdoa secara khusus untuk narasumber kami, Om Marosia, urapi bibir dan lidahnya dengan Roh Kudus-Mu sehingga kesaksian yang dibagikan membawa sukacita, kekuatan, bahkan inspirasi bagi banyak orang. Bapak, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam setiap percakapan kami hari ini. Sertai kami semua yang terlibat dan menjadikan podcast ini alat untuk menyebarkan terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saya disclaimer dulu ya, bahwa podcast yang ini tidak sama sekali tidak mendiskreditkan kepercayaan yang lain. Ya, tapi podcast ini berbicara mengenai pengalaman dan fakta yang dialami oleh narasumber tanpa bermaksud mendiskreditkan kepercayaan yang lain ya. Alright, berapa orang masuk? Oh, ada Pak Gibson, ada Pak Bambang barusan masuk. Ya, oke, selamat siang Pekanbaru. Selamat siang Pak Gibson. Selamat siang Pak Bambang. Ya, oke. Nah, sebelum supaya kita semua nggak ada salah paham ya, saya terangkan sekali lagi bahwa podcast ini adalah sebuah format media yang berbasis audio atau video ya, yang berisi konten seperti obrolan ya, kesaksian seperti inilah ya, wawancara, cerita dan pembahasan topik tertentu. Dan sekali lagi bahwa podcast bukan monolog ya, saya ulangi lagi, podcast bukan monolog ya, dibiarkan satu orang berbicara dari A sampai Z, no ya. Artinya satu orang berbicara panjang lebar mengenai pengalaman pribadi atau kesaksian sampai selesai dari A sampai Z. Tidak, podcast itu bukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Banyak orang yang nggak ngerti, jadi akhirnya gagal paham. Kalau saya nanya motong, dikira saya yang salah. No, arti podcast itu seperti itu. Akhirnya komplain, narasumber kok bicara kok dipotong-potong. Memang karena ini bukan monolog. Nah, topik podcast di Kompak ini adalah mengalami Kristus secara pribadi. Podcast bisa membahas berbagai topik ya, seperti pendidikan mungkin, hiburan, teknologi, agama, kesehatan, macam-macam kan. Dan sekali lagi di Kompak siang ini topiknya hanya satu, bukan lain-lain ya, adalah mengalami Kristus secara pribadi. Dan biasanya podcast dirancang untuk narasumber memberikan pengalaman pribadi dan para peserta bisa aktif ya, bisa aktif bertanya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ada yang dari Italia kemarin, kok dipotong-potong, dia belum mengerti arti podcast. Setelah saya cek podcast ini memang begitu ya, sekaligus bisa mendengarkan dengan santai ya. Podcast ini sengaja dihadirkan untuk memberikan warna baru di sumsum. Karena di sumsum pada umumnya apa? Ya, sharing firman, ya toh, khotbah. Ya, kita sudah sering lah khotbah, udah kenyang, ya. Aplikasinya apa? Nggak ada. Nah, podcast menjadi media yang sangat baik untuk menyampaikan wawasan, pengalaman, inspiratif dan dari kacamata spiritual. Atau mungkin diskusi ya, nggak apa-apa, dengan narasumber, dengan peserta, sehingga suasana menjadi hidup. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu untuk bertanya apa saja. Ya, jadi jangan takut-takut bahwa oh kok dipotong-potong. Memang ini podcast, ngobrol-ngobrol. Oke, Om Marosia, bisa diceritakan dengan singkat ya, Om Marosia asal dari mana, besar di mana, pendidikannya di mana ya, di Manado kah atau di Jakarta atau mungkin di mana ya. Terus mungkin pasti dari orang percaya lah. Terus Om Marosia dari anak keberapa? Oke, the floor is yours. Time start now. Silakan. Shalom.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam damai sukacita sejahtera bagi kami. Untuk sahabat-sahabat kompak, selamat bertemu, selamat baku dapa. Saya terlahir dari kedua orang tua Kristen. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi ada adik saya perempuan satu. Saya sekolah di Manado sampai selesai SMA di Manado. Dan tapi saya setelah tamat SMA umur 18 tahun, 16 tahun, saya mengajar sekolah minggu. Saya aktif di pemuda. Jadi tahun 75 saya ke Jakarta. Jadi dalam hal ini saya mau ceritakan, walaupun juga memang dulu saya beragama Kristen sejak kecil, tapi kadangkala pergi ke gereja hanya sekedar dengar-dengar aja. Tapi setelah usia 16 tahun saya mendapat sakit mah bleeding ya. Di situ saya anfal dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi baru sadar. Nah, waktu saya mau pingsan itu saya seperti digulung-gulung oleh tikar. Jadi saya udah nggak sadar. Jadi saya sadar jam 5 pagi. Tapi di dalam saat saya pingsan itu, saya berada di rumah. Saya melihat di satu taman yang luas, rumputnya hijau. Terus di pojok sana ada rumah bercahaya tapi jauh sekali. Jadi saya berada di saat saya pingsan ini ya, dan saya memandang ke arah rumah itu, tiba-tiba keluar sosok yang berjubah panjang dan pakai tongkat. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya. Dia mengusir-ngusir, orang tersebut mengusir-ngusir saya, suruh pulang. Pulang, anak-anak tidak boleh main-main di sini katanya. Jadi saya juga mundur-mundur. Jadi saya mundur-mundur, tapi sebenarnya saya pengen maju. Tapi karena sosok tersebut maju-maju, suruh-suruh pulang saya. Jadi saya ini mundur-mundur. Dan di saat mungkin saya udah mau sadar, di jam 5 pagi itu, jadi saya seperti kayak terjatuh. Saya sadar, saya lihat, aduh, ini saya di mana ya? Rupanya saya di rumah sakit. Tapi itulah saya bilangnya, di saat kita berdoa, karena saya kan sakit itu mohon maaf ya, udah muntah darah dan pup darah. Jadi atas bawah itu udah keluar darah. Dan waktu itu dokter bilang saya harus dirawat total, mungkin selama 1 bulan. Tapi saya bilang sama dokter, aduh dokter, saya kalau di rumah sakit nggak bisa makan, karena kan tahun 68 itu kan rumah sakit masih bawa karbol ya, jadi saya nggak bisa makan. Dokter bilang, oh nggak bisa, Rosya harus dirawat karena kamu ini udah parah katanya, sakitnya udah berdarah, udah luka ususnya. Tapi saya bilang, dokter, tolong kasih tahu aja bagaimana apa yang saya harus makan, apa yang tidak bisa saya makan. Saya akan taati semua itu. Saya akan taati semua peraturan dokter. Nah, dokter bilang, saya harus makan bubur 1 bulan. Bubur, telur rebus, dan susu non-fat. Itu saya bikin 2 bulan. Saya bikin 2 bulan makan bubur, telur rebus, dan susu non-fat. Dan 1 hari itu saya bisa makan 6 butir telur. 6 butir telur. Dari pagi sampai malam. Biasa. Jadi sampai saudara-saudara saya bilang, aduh Rosya, nanti kamu udah mau bertumbuh telur-telur, kata udah mau bengkak-bengkak muka kamu. Tapi
puji Tuhan sampai saat ini muka saya tidak ada keluar-keluar apa-apa, ya kan? Jadi Iya, oke. Ya, nah, oke, sebentar, sebelum terlalu jauh. Mungkin teman-teman akan bertanya nih, Oma Rosya ini anak keberapa gitu loh? Anak pertama, keberapa? Anak dari pertama. dua, Oke. Anak udah adik-adik semua sudah percaya dalam Tuhan ya? iya, Oke. sama-sama Oke. Ada di Manado semua kah? layanan di Bandung. Oh, layanan di Bandung. Oke, lanjut. Nah, jadi di situ kan saya bikin 2 bulan. Jadi dokter udah bilang, jadi saya memang taati benar-benar. Jadi saya hanya semalam di rumah sakit, saya pulang. Cuma dokter bilang, ingat ya pesan dokter. Oh iya, tapi saya sembari berdoa. Jadi setiap kali saya lapar 2 jam atau sejam, saya makan 1-2 sendok bubur, gitu. Akhirnya saya sembuh benar. Di situ saya merasakan campur tangan Tuhan karena saya kan udah pingsan yang merasakan apa di pojok rumah yang bersinar. Saya pikir itu rumah Bapak di surga, iya kan? Jadi kan masih berikan kesempatan untuk saya menjadi garam dan terang, menjadi saksi untuk keluarga, untuk teman-teman bersama. Jadi saya juga merasa, jadi itu saya mengkhususkan diri, meluangkan diri untuk menjadi guru sekolah minggu, aktif di pemuda, dan pelayanan-pelayanan ikut bulos. Jadi pelayanan apapun saya ikut. Yang penting itu hal-hal yang positif. Ya, oke. Oma Rosya. Oma Rosya ini kan pelayanan nggak berhenti-berhenti, sekolah minggu lah, berbagi kebaikan. Apa Rosya nggak pernah berpikir kah? Saya kan anak Tuhan, kenapa saya sakit ini? Kira-kira Oma nggak pernah berpikir kah? Apakah Oma pernah salah berdoa kah? Coba. Kita kan mengikut Tuhan itu bukan mulus-mulus aja kan. Ya, keren. ya, oke. Berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita. Jadi dengan masalah-masalah ini kita lebih bertumbuh berkembang di dalam iman. Jadi saya merasakan semua ini yang terjadi pada diri saya. Aduh, banyak masalah yang saya hadapi. Tapi saya mengucap syukur dengan terjadinya masalah demi masalah dalam kehidupan saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah memilih, tapi saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih karena saya tahu Tuhan menguji saya, tidak melewati batas kemampuan saya. Wow, 1 Korintus 10:13. Wah, keren. Ya, mantap. Ya, okay. Pada diri itu Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Jadi yang ke-73 ini saya kan nanti bulan Agustus 73. 73, jadi, keren. Ya. Pertangan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun saya di dalam hidup saya ini, saya tidak merasa sendirian, saya tidak merasa terbeban dengan hidup. Enggak. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan, arahkan hati dan pikiran saya ke hal-hal yang positif. Biarpun orang bilang apa sama saya tidak peduli. Jangan sampai Tuhan yang marah sama saya. Itu aja. Kan Tuhan bilang, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi untuk apa? Amin. Ya, Oma, Oma Rosa, coba di sekitar Oma Rosa kan ada berisik-berisik bisa dikondisikan. Ada suara-suara apa itu masuk ke mikrofon? Ada suara apa? Ada suara-suara? Ada cucu ponakan. Oh, bisa menjauh dari dia kah, Oma? Mungkin di tempat lain di kamar kah? Iya. Nah, supaya terganggu. Masuk. Oke. Ya. Udah bagus. Oh, sudah bagus. Oke, boleh. Ya, ada yang mau ditanyakan tadi, Pak Karel kah? Siapa? Pak Gibson apa Pak Karel? Ya, saya panggil Sus Rose ya. Nggak panggil Oma lah. Ini Pak panggilan untuk cucunya ini. Cucunya kan manggil ini kita cucunya juga lah. Ya.
Indonesia bilang ya. Iya. Waktu mengalami penglihatan ya, waktu sakit gitu, itu umur berapa kira-kira? Ya, Umur berapa waktu mengalami 16 tahun, Pak. ya? Tahun Berapa? 68. Tahun 68. Kan saya lahir tahun 52. Tahun 68. Saya usia 16 tahun. 16. 16 tahun. Oh ya, Oke. remaja ya. Iya, Oke, ya, lanjut. SMA itu. SMA. Sama ya. SMA di Manado kah? Ah ya. Oma kan apa orang orang pasti ada cerita kan. Oma tuh melayani nggak berhenti. Kok Oma nggak dikasih kesehatan? Kenapa Tuhan nggak pelihara Oma? Apa nggak pernah tanya kan temennya Oma lah? Ada nggak tanyaan gitu? Enggak sih, karena teman-teman saya juga sudah mengetahui kan eh, cobaan itu apa datang dari iblis. Tapi ujian itu kan dari Tuhan. Jadi Wah Tuhan keren, keren. Oke. Ya, oke. saya juga ini sekarang pakai apa tongkat ya. Tapi saya mengucap syukur. Jadi saya masih bisa pergi ke gereja, saya masih bisa apa belanja, masih bisa kemana-mana lah. Jadi Oke. bisa kan saya suka ada yang pesan-pesan makanan atau kue-kue. Saya bisa lakukan semua itu dengan sukacita. Dan kalau ada lebih saya bisa bagi-bagi bagi mereka yang apa bisa saya bagi-bagikan. Ya. Bagi-bagi lah Jo. Bagi-bagi Ya. Jo. Bagi-bagi Jo. Bagi-bagi sama kita. Iya. Bagi jahat. Ini Pak Karel Peter Bahasa Manado. Ya oke. Om Marus ya. Coba ceritakan, saya dengar suami sudah dipanggil Tuhan ya. 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 Tapi ceritakan mengenai ada sesuatu yang terjadi ya. Perkawinan sempat seperti kapal karam. Nah, ini dia. Saya tahu tadi sempat audisi Pak Karel. Ya. Sempat kapal karam, tapi begitu hebat dia mau tunggu selama sekian belas tahun. Iya. Proses itu bukan sebulan 2 bulan. 17 tahun. I don't think so I can handle. Coba ceritakan teman-teman. Saya sudah tahu sih, coba silakan. Saya tahun 77 menikah. Di tahun 79 orang tua dari suami saya meminta saya izin untuk dia kuliah lagi. Tapi ternyata dia tidak kuliah. Dia tergoda dengan wanita lain, tapi beragama beda juga. Tapi saya ikhlaskan dia pergi untuk kuliah. Jadi saya bilang sama keluarganya, kalau memang motivasi kalian untuk suami saya kuliah, saya ikhlas. Saya bilang saya ikhlas, saya tidak akan tahan. Tapi akhirnya dia tidak kuliah. Dia tergoda dengan wanita lain, dia married, punya anak 2. Nah, coba perhatikan teman-teman ya, perhatikan baik-baik ini, dengar baik-baik. Disuruh kuliah, dia bilang mengaku kuliah, ternyata tidak pakai kuliah duitnya. Dia kawin sama kuntilanak ya, sebutkan itulah ya. Nah, lalu pun sampai punya anak 2. Lalu apa yang terjadi? Jadi dia menyeberang, iya toh. Tapi saya walaupun begitu, saya tidak akan cari. Jadi orang tua saya, saudara saya bilang pulang aja Manado. Saya di Jakarta, dia di Manado mau kuliah. Orang tua saya bilang Rosya pulang aja Manado. Jadi enggak. Saya bilang saya tidak mau. Saya tidak mau cari atau apa karena mereka minta izin saya untuk kuliah. Saya hanya serahkan aja sama Tuhan. Saya bilang saya tidak akan cari. Walaupun saya sayang dan saya mencintai dia dengan sepenuh hati dan pikiran. Tapi satu kesimpulan saya yaitu kita dinikahkan di gereja. Di dalam janji altar kita kan sehidup semati dalam suka dan duka. Sekali seumur hidup. Jadi saya waktu pisah dengan dia itu godaan banyak. Saya udah kesana.
tapi saya tetap pegang janji. Sekali seumur hidup aja saya menikah. Amin. Ya, ya. Jadi, Mantap. Mantap, mantap. Luar biasa ini. Pegang janji berapa tahun? 17 tahun. kita udah lost contact selama 17 tahun. Nah, dengar baik-baik ini ya. Perhatikan. Oh, ya. Tuhan, saya cuma bilang waktu kita berpisah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong lupakan supaya saya tidak mengingat-ingat dia lagi. Karena kan kalau saya ingat-ingat kan merusak diri saya. Saya sudah tidak bisa bekerja atau saya tidak bisa beraktivitas. Saya hanya ingat-ingat suami saya kan, percuma. Nah, jadi sudah. Dia kuliahnya di mana? Di Manado ya? Iya, di Manado. Tapi saya tetap Di Manado. Oh. Iya. Sudah punya anak? Ya. Sudah punya anak? Siapa? Saya apa dia? Ya, enggak. Iya. Susilo. Perkawinan yang kedua itu dia punya anak 2. Yang dengan kuntilanak itu, Pak. 2. Nah, agama sedang. Itu 2 tahun kemudian dia pisah. Tapi 2 tahun kemudian dia pisah. Dia cari-cari saya. Tapi saya bilang sama keluarga saya dan teman-teman saya, jangan pernah kasih alamat saya dan nomor telepon rumah saya. Saya tidak mau. Saya bilang, saya udah tidak mau lagi. Saya bilang, tapi ya, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. 17 tahun kemudian, Tuhan pertemukan saya dengan dia lagi, tanpa kompromi. Tapi saya, waktu ketemu dengan dia, saya tidak pernah menanyakan, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, enggak. Luar biasa. Saya anggap kayak saya baru pertama ketemu dia. Saya tidak mau. Jadi saya anggap itu kan pertanyaan yang sia-sia. Jadi saya nggak mau. Jadi biarin aja, jadi dia yang cerita. Yang mana dia kata masuk agama itu karena bisa cerai. Kalau kita kan nggak bisa cerai. Iya, tapi iya. tidak terpikirkan itu. Tapi waktu kita ketemu 2 tahun itu saya cuek-cuekin sama dia. Selama 2 tahun saya mau lihat dulu. Aduh, nanti lagi dia pergi lagi, iya toh. Jadi saya ngetes dia dulu. Saya nggak mau langsung mau atau langsung kasih tunjuk saya sayang atau saya cinta, enggak. Saya cuek, saya pergi, tapi tetap saya masak, saya urus dia. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan saya lakukan seperti saya masih sendiri. Oke, Omar Rusia, apa nggak ada komentar kah dari orang tua papi mami Omar Rusia? Ini kok mau aja, kamu ditipu 17 tahun loh. Kamu nggak ditipu seminggu 2 minggu, 17 tahun ditipu. Dia mau datang, nggak ada komentar kah dari saudara atau apalah? Ada nggak komentar seperti itu? Kan mereka suruh saya pulang Manado karena dia kan di Manado. Oke. Tapi tidak mau. Saya bilang, oh enggak. Saya tetap di Jakarta beraktivitas. Saya tidak akan cari, walaupun saya sayang dan mencintai dia, saya tidak akan cari. Karena dia yang pergi kan, bukan saya yang usir atau saya yang suruh. Kan itu semua dari keluarganya yang minta kan sama saya. Orang tuanya yang minta sama saya dia mau kuliah. Tapi ternyata dia tidak kuliah kan. Nah. Iya, oke. Iya. Nah, itulah. Selamat. Oke, Pak Bambang, ya, silakan. Ya, wah luar biasa Bu Rosi. 17 tahun loh. 17 tahun ya. Harus berusaha sendiri. Single factor ya. Iya, luar biasa Bu. Memang pernikahan itu perceraian boleh jadi ketika meninggal ya, perceraian meninggal itu boleh nikah lagi. Tapi tidak apa-apa Bu, luar biasa Ibu punya pengampunan ya. Meskipun nunggu 17 tahun itu luar biasa. Kemudian yang mau saya tanyakan pula itu anak-anak sekarang bagaimana Bu? Anak-anaknya dia sama mamanya. Tapi bukan, saya Ibu. mereka Ibu, seperti
Anak waktu kandungnya ibu ibu sama dengan dia. Saya Dengan udah bagaimana? suami. Dengan bagaimana itu? Ah, Nah, saya punya apa? satu dengan suami saya. Nah, Tapi suami saya dengan pernikahan yang kedua punya anak 2 laki, Kalau ya. ibu berapa putranya? 1 putri. Tapi sudah Oh, meninggal. satu. Nah, Ya. Jadi tapi selama sudah tahun ya, yang lalu. Mm. selama ibu mengalami 17 tahun penantian itu gimana, Bu? Ibu putri ibu. Ya, ada Oh, komentar kebetulan apa? Komentar apa? Ini mah dia papi mana? Papi Pangemanan mana dia? Yang ada merit, dia tinggal di luar di oh, Belanda. Oma harusnya Oh, jawab gitu kan? Iya, iya. saya Oh, Jadi ya. jadi untuk meyakinkan putri dari ibu itu bagaimana tuh caranya? saya cuma kan dia tidak sama-sama saya, dia di Belanda. Oh, anak ibu di Belanda kak? Oh, Itu waktu itu kan Oh, ikut keluarga yang ikut ambil siapa? sekolahkan di sana ada saudara, oh, saudara. saudara. Tapi paling tidak kan mesti ada pertanyaan, mana itu papa, kan begitu. Iya, kebetulan dia diadopsi sama keluarga saya. Oh, Sekolah. Jadi iya, pada iya. saat bersamaan Jadi diadopsi ibu ya. sendirian kan? Iya, Ya. Jadi sejak kecil Bu, diadopsi sejak kecil, belum tahu itu bapaknya. 3 bulan, usia 3 bulan dia Ya. Oh, belum diadopsi tahu oleh. dia. Belum tahu. Nah, Oh, nah. belum Ya, tahu. Ya, iya. Dan bagaimana Ibu? Sekarang kan Ibu sudah iya, kembali lagi dengan bapaknya ya. Yang Oh 17 tahun itu kemudian kumpul kembali. iya, kita berkumpul kembali 21 tahun, Tuhan memanggil dia tahun 17. sudah Tahun meninggal, Pak. 2000, Sudah meninggal, Pak. 2007. Nah, Iya, 2017. kemudian pertanyaannya Bu, saya untuk bisa Ibu kembali menampung ataupun menerima itu suaminya itu kembali ke Ibu itu gimana Bu caranya? waktu dia ketemu saya, Ya. tadinya Ya. tapi dia tetap ikut saya. Jadi saya bilang nggak apa-apa ikut saya, tapi selama 2 tahun saya cuekin dia. Jadi saya tidak tidak berhubungan atau apa. Jadi selama 2 tahun kita hidup satu rumah, tapi saya Tidak tidak melakukan. lihat mana Ya. itu. Saya cuma melihat. Maksud saya itu ya Bu. Pak Maksud saya itu Bambang beda. Apa yang di kepalanya Pak Bambang beda. Sama dengan saya. Apa yang di kepala Pak Bambang sama dengan saya. sampai dan sekarang kan Ibu bersama dengan suami lagi toh. Sudah Hidup meninggal, bersama lagi, ya. sudah meninggal kan? Sudah meninggal Enggak, maksud saya 2017. Pak. Iya, enggak maksud saya sebelum Satu itu tahun sebelum. panggil dia. Nah, jadi di tahun 95 sampai 17. Iya, 22 tahun kita bersatu lagi. Tuhan memanggil dia karena dia sakit kanker usus. Yang saya mau tanyakan ini sangat menarik itu di sini, Bu. Bagaimana selama 17 tahun ditinggal, kemudian suami sudah datang ya dengan mungkin beberapa daya ataupun upaya untuk bisa kembali kepada Ibu, masih juga Ibu memberikan waktu 2 tahun. Yang pertanyaan saya itu kok saat terima selama 2 tahun menunggu itu gimana caranya Ibu bisa nerima nih dengan Oke Bu, sebentar. Saya disclaimer dulu ya Bu. Saya disclaimer ini penting nih. Karena apa yang di kepala Pak Bambang itu sama dengan saya. Saya disclaimer dulu. Bu, kalau ada pertanyaan yang menyinggung, pertanyaan sensitif, Om harusnya berhak tidak menjawab. Ya silakan, kalau mau dijawab silakan. Apa yang ditanyakan Pak Bambang ini isi kepalanya hampir sama dengan saya. Saya selama berpisah 17 tahun, saya mengaktifkan diri di dalam pelayanan, di hal-hal yang positif.
Dan waktu dia ketemu dengan saya, tadinya saya tolak, saya bilang aduh maaf ya, saya bilang. Tapi dia tetap ikut saya, dia kan tahu rumah, toh. Dia tetap ikut. Tapi saya punya komitmen. Saya selama 2 tahun itu saya tidak mau bilang tidak menghargai, tapi saya tetap masak, saya bikin minum, bikin apa, tapi saya tetap keluar. Tapi saya pulang. Itu selama 2 tahun saya tidak hiraukan, maksudnya tidak melayani dia, tidak apa-apa sama dia. Saya cuma mau ngetes, jangan saya terima dia, nanti dia pergi lagi, iya kan? Iya. Oke, enggak apa-apa Bu Oma Rosia. Tidak dijawab pertanyaannya Pak Bambang, enggak apa-apa. Saya tahu tuh kemana arah isi kepala Pak Bambang. Saya tahu. Ya sudah Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Luar biasa. Jadi dia memohon sama saya, dia udah berubah karena saya lihat kan selama 22 tahun kan dia bersama-sama dengan saya. Jadi saya pikir, jadi kita bikin persekutuan doa lagi waktu kita ketemu. Pendeta juga berdoa buat kita. Ya ini saya bilang, kalau memang kamu udah berubah, udah bertobat, saya akan terima kamu dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati. Jadi jangan sampai. Nah udah. Jadi 22 tahun kita bersama lagi, Tuhan panggil dia. Tahun 2017. 5 Mei. Dengan 6 pagi. Ya. Oke, apa komentar dari orang tua dari Pangemanan terhadap kelakuan anaknya? 17 tahun menghilang, tahu-tahu kembali datang. Apa komentar dari orang tua Pangemanan tadi? Pasti ada dong komentarnya. Orang tuanya meninggal 2. Oh, sudah meninggal duluan kah? Sudah meninggal waktu kita kembali lagi. Oh, oke. Dengan ipar-ipar, dia kan 9 bersaudara. Tapi saya dengan adik-adik ipar, kakak-kakak ipar itu hubungannya baik sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Nggak ada komentar kah dari keluarganya Pangemanan tadi? Yang ada, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka hanya bisa, ya kan? Tapi saya selalu menutupi semua itu. Saya selalu tidak mau menjelekin sana, menjelekin sini. Saya selalu berbicara yang positif aja. Jadi saya tidak dia enggak. Saya cuma bilang ini semua berkat kasih karunia Tuhan. Yes, oke. Ya, luar biasa ya. Tidak mudah ya perjuangan Oma Rosia untuk bicara apa? Pengampunan. Ya toh? Ini kan pengampunan secara tulus. 17 tahun loh ya. 17 tahun tapi Oma Rosia mau menerima dengan pengampunan yang tulus. Sebetulnya apa yang menyebabkan Oma Rosia selain ya katakanlah perkawinan hanya 1 kali di altar segala macam. Selain itu apakah ada hal lain yang mendorong atau memotivasi Oma Rosia sehingga mau menerima kembali anak yang hilang ya? Cerita di Lukas itu kan anak yang hilang, berfoya-foya, ya kan? Terus tiba-tiba menerima, memeluk dan memberikan pesta dan segala macamnya. Apa yang menginspirasi? Apakah ayat yang di Lukas itu atau gimana? Karena saya mengingat di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, very good. Ditambahkan kepadamu. Karena buat apa kita pelayanan, kita aktivitas dalam gereja, terus kita nggak bisa mengampuni orang yang pernah bersama dengan kita. Orang lain aja kita bisa ampuni, bagaimana suami kan, walaupun dia udah 17 tahun tidak bersama, tapi Tuhan kan selalu ajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni dengan tulus, dan berbagi. Tapi kalau memang dia akan membuat kesalahan, saya memang akan lupakan terus. Tapi ini kan dia udah maksudnya dia mengakui semua itu dia salah dan dia bertobat. Sampai saya lihat kan selama 22 tahun tidak ada yang aneh-aneh dari dirinya.
kemana-mana kita berdua. Kita sampai buka usaha bersama home industry. Kita berdua bersama. Jadi saya tidak lihat ada kelainan-kelainan dalam dirinya dia. Saya lihat dia udah Oke, jadi sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. ya, Marusa melihatkan apa suatu perubahan ya. Ya, oke. Sempat menjadi majelis gereja. Ya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada. Oh, Mama Ita, silakan. Ini podcast. Iya. Jangan takut memotong-motong. No, ini podcast. Ini bukan satu orang monolog. Nah, ini podcast ya. Oke, silakan Mama Ita. Oke. Salam kenal Ibu Rosia. Nah, Ya, salam kita. Iya. Saya sangat diberkati sekali ya dengan kesaksian Ibu yang begitu dahsyat sekali lah, Bu. Kenapa saya bilang ya? Memang kalau kita kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi itu kita tidak goyah. Amin. Itu tidak goyah. Ya, tidak goyah. Terus keduanya saya melihat Ibu itu kuat sekali ya. Kuat di iman sehingga mempengaruhi mental Ibu yang begitu teguh, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Bayangkan saja masih muda ditinggal suami yang berbohong mau kuliah, akhirnya kuliah apa tuh akhirnya kuli uya ya apa tuh begitu lah. Nah, emang kalau jadi awalnya pasti sakit, pasti kita goncang, pasti kita gini ya. Tapi karena kita di dalam Tuhan, kita bertanya Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan, kita berseru di hadapan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan dengar, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan jaga, pasti ya untuk mencapai ke situ pasti saya yakin lah karena saya alami ya Bu, jatuh bangun itu. Tapi namanya jatuh bangun itulah yang pembelajaran yang sangat sangat yang membangun terutama iman percaya kita. Pasti pada saat-saat kita jatuh, kita pasti lemah, Tuhan topang. Karena Tuhan buka dengan firman-firman-Nya. Apalagi Ibu terus di dalam Tuhan dengan melayani, dengan sibuk dengan pelayanan-pelayanan, panggilan-panggilan Tuhan, dan Ibu makan firman Tuhan, sehingga Ibu happy, sehingga Ibu berjalan terus pada jalan Tuhan. Apalagi Ibu sendiri, anak Ibu di negeri Belanda. Nah, itu. Jadi saya lihat suami juga memperlihatkan Ibu, diperlihatkan, nih istri gue teguh juga ya, hebat juga. Gini, walaupun udah di tempat yang kan tadi Pak Andre bilang tempatnya kuntilanak itu dapat 2 orang itu ya. Dapat 2 anak ya Bu ya, dapat 2 anak. Pasti anak-anaknya udah besar-besar ya Bu ya. Udah Sudah punya ya. cucu. Nah, ya. Udah punya cucu. Udah punya cucu ya. Jadi perjalanan itu begitu dahsyat. Dia lama-lama pertanyaan saya nih Bu ya. Akhirnya kok dia tinggalin tuh kuntilanak. Dia datang ke Ibu. Alasannya apa itu Bu? Ya, 2 tahun dia menikah, dia tinggalkan toh sama itunya. Nah, dia bilang sifatnya berbeda. Oh, sifatnya berbeda ya? Ya beda lah kuntilanak sama anak Tuhan. Beda. Iyalah. Terus apalagi? Dia bilang apalagi tuh Bu? Suka teriak-teriak, suka pokoknya nggak ada miskom terus. Nah, itu dia. Itu kalau laki-laki kejeblos ya begitu tuh. Ya, akhirnya ya dapatnya ya yang teriak-teriak. Ya kalau kuntilanak emang teriak Bu. Nggak ada kuntilanak tuh yang keluarkan firman. Ya kan Bu?
Iya. kurang pengalaman. Gitu. Akhirnya dia pulang lagi kan? Iya. Pulang lagi. Pertanyaan saya yang kedua, itu anak yang kan buat siapa? Buat si kuntilanak atau dibawa sama bapaknya? Mamanya, karena pakai FAM mamanya. Jadi Oh, pakai FAM mamanya. tidak pakai FAM Pademangan, Oh, jadi FAM mamanya. Gorontalo, FAM Gorontalo, mamanya. Gorontalo. FAM Gorontalo. Nah, tapi anak-anaknya itu diperkenalkan ke saya mengasihi mereka. Jadi mereka juga mengasihi saya. Jadi tidak ada akar. Oke, Wow. ya itu luar Kuntilanaknya biasa Kristen. tuh ya. Kristen Bu ya? Bukanlah. Kan Dia kan Islam. mana ada. Iya coba. Mana ada. Jadi puji Tuhan ya Bu Rose ya. Dia Tuhan izinkan terjadi. Iya, Dia lihat rasakan mana bedanya anak Tuhan dengan di luar Tuhan. right. Sehingga dia balik lagi. Nah inilah baliknya begini dia. Saya pertanyaan ketiga lagi nih Bu. Yang ketiga nih. Ada rasa malu nggak sih dia mau pulang begitu ke Ibu? Enggak sih, waktu itu kita ketemu di kebetulan sepupu anak saya itu ulang tahun. Yang catering saya. Oh. Catering saya. Tidak tahu kalau dia ada di situ. Karena sepupu saya itu berteman baik, satu kerja dengan adiknya suami saya. Jadi dan saya kan tidak tahu kalau dia udah ada di situ. Jadi pas saya datang terlambat karena saya ada acara dulu baru saya datang ke situ. Saya lihat ada saya mau keluar. Tapi dia buru-buru tas sama saya. Dia buru-buru pegang. Dia pegang Ibu ya? Ya, dia pegang langsung Ibu, cegah gitulah. Saya lihat kan saya langsung berbalik badan. Dia kejar saya, langsung dia pegang tangan saya, dia bilang mau kemana? Dia masih panggil saya mama. Kemana ma? Katanya. Wow ya, hebat ya. Saya tepat. Tetap dia pegang tangan saya. Dia tarik supaya saya duduk di samping dia. Wow, hebat gitu ya. Itulah pekerjaan dahsyat ya Tuhan kita ya. Luar biasa pekerjaan Hampir dulu dia kumpul dengan kuntilanak jadi gandaruwo tuh. Akhirnya dia malu, ditegur Tuhan, terus dia balik. Tuhan pertemukan di suatu pertemuan yang mungkin banyak orang di situ ya Bu ya. Banyak orang. Ibu tuh ada rasa ya sungkan lah. Kok kita bilang sungkan. Ibu balik belakang, tapi dia tangkap Ibu. Karena dia tahu ini malaikat saya. Ini yang saya tinggalkan. Ini yang wanita sejati. Inilah wanita yang benar-benar wanita saya bijak. sia-siakan. Iya, wanita yang saya sia-siakan. Akhirnya 17 tahun. 17 tahun, bukan waktu yang singkat. Nah, akhirnya dia minta lagi, terus dari situ langsung dia pulang ke rumah Ibu atau bagaimana? Ya, saya bilang, aduh saya mau ke rumah teman. Padahal nggak tahu teman mana ini. Malam saya telepon aja teman saya, aduh tolong bukain pintu dong, aduh soalnya ini dia cerita, hah iya sih katanya, iya saya bilang aduh tolong dong saya mau nginep dulu di rumah kamu deh, saya nggak mau pulang rumah dulu, saya bilang begitu. Akhirnya dia bilang, dia itu tetap kan dia kenal juga teman saya, jadi dia tetap. Temannya Ibu Rusya itu temannya dia juga. Iya, itulah Bu. Cinta sejati. Amin. Cinta sejati ya begitu. Kemanapun pergi, dia tidak akan berlari. Pasti Tuhan kasih jalan lagi. Itu cinta sejatinya Bu. Amin. Itu yang membuat Ibu semakin
Tuhan perlihatkan, inilah kemuliaan Tuhan, Amin. inilah kasih karunia Tuhan, inilah wanita yang harus kau pulang gitu ya, pulang ke rumahnya ya. Nah, dia lepaskanlah predikat kuntilanaknya, predikat gandaruonya, dia pulang. Malu tidak malu, malu tidak malu dia kembali juga ya. Dan ibu terima dengan senang hati ya Bu ya. Ibu pelihara dia bagus-bagus, ibu urus bagus-bagus. Ya, ibu jaga kekudusan juga. Itu yang saya salut, Bu. Ibu Amin. jaga sampai dia kita lihat bertobat tidak. Bertobat itu ya di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa melihat. Yes. Pertobatan sejatinya kan hati dia dengan Tuhan. Nah, tapi memang Tuhan itu baik. Untuk ibu dijaga kekudusannya dan sebagainya. Dia sakit pulang udah sakit ya Bu ya? Oh, enggak, belum. Pulang udah sakit. Enggak. Oh, belum. Ya. Kembali kan tahun 95. Dia sakit tahun 16. Ya. Dan dia sakit ya itu jalannya Tuhan supaya Amin. apa? Supaya kekudusan ibu tetap terjaga. Terjaga. Dan dia Yes. ya, dia Amin. lihat kemurnian Pak Andre. ibu Silakan. di hadapan Tuhan. Siapa yang Iya. tanya? Ada satu Pak, saya. Oh, Pak Bambang. Pak Andre. Monggo. Ya, saya bertanya. Mama Pak. Rita sudah selesai. Ada sih sedikit lagi, sedikit aja lagi di Pak Bambang. Pak Bambang dulu ya. Saya Pak Bambang dulu. Simpan pertanyaannya. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya, Ibu, saya ingin tahu bahwa ketika Ibu terima suami Ibu itu acara apa yang dilakukan untuk hidup kembali? Maksudnya ada acara gereja kah untuk menerima kembali itu maksudnya? Ketemu lagi. Ya. Gimana? Cara kebaktian anaknya sepupu saya. Anaknya sepupu saya ulang tahun, jadi bikin acara kebaktian. Oh, bukan. Maksud saya secara khusus antara hubungan Ibu kembali dengan suami itu apa yang dilakukan? Ibadah gereja. Ada. Jadi ada pengakuan di gereja, Bu ya. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Enggak, acaranya adalah ucapan syukur untuk kembali suami kembali gitu. Iya. Jadi Terus pendeta yang di rumah. Jadi bikin dia di rumah. Ibadah. Kan gitu. Jadi saya berpikir. Jadi didoakan kembali Bapak Pendeta, Bu ya. Tulang rusuk yang kembali. Tulang rusuk kembali. artinya kan dia kan sudah berbuat dosa. Dia telah berzina dengan kuntilanak kan. Tapi untuk ibu kembali kan harus dipulihkan lah. Dikuduskan kembali. Ya, dikuduskan. Dipulihkan dan dikuduskan kembali. Amin. Maka perlu ada acara khusus yang dari pendeta, ada seremonial tentang pemberkatan secara rumah tangga. Ya, peneguhan gitu. Boleh juga gereja, peneguhan kembali di gereja pun juga boleh lebih bagus. Nah, karena kan ibadah aja di rumah, ibadah pengucapan syukur di rumah. Anak yang hilang telah kembali gitu ya. Anak yang hilang telah kembali. Itu. Pengucapan syukur. Ya, kemudian yang kedua, Bu, itu bagaimana hubungan hubungan ibu dengan anak sendiri yang 3 bulan telah diadopsi. Kemudian yang kedua, hubungan secara singkat aja, Bu. Caranya untuk mengatasinya itu bagaimana sehingga sekarang ini ada kebahagiaan meskipun terjadi permasalahan yang cukup serius, terutama kepada anaknya sendiri. Kemudian dengan hubungan dengan kuntilanak ini dan anak-anaknya, bagaimana Bu untuk membangun kebahagiaan itu? Terima kasih, Bu. Oh iya, kalau saya dengan anak saya itu, kalau waktu suami saya udah kembali, kalau dia ke Indonesia, kita ke Bali. Kita ke Bali bertemu dengan anak saya itu sebelum dia meninggal. Nah, jadi kalau dia ke Indonesia sekeluarga, saya dan suami saya ke Bali. Jadi kita ketemu di Bali karena mereka ke Pulau Bali itu maksudnya ya. Nah, ketemunya di Pulau Bali.
Oke. Belum lagi. Ya. Tapi kalau hubungan saya dengan anak yang itu baik. Dengan saya dengan dia, dengan anak dua itu baik. Oh, luar biasa, baik Bu. Wah, Dia Ibu tukar yang ke- bijaksana ya, Ya. luar biasa. Iya. Jarang nih, betul jarang. Iya, iya. Tidak Mereka semua bisa melakukan seperti Ibu. Ya, ah, meskipun mereka kan tidak, disakiti ya, tetap dua Ibu dengan kasih ya, luar biasa. Iya. Kalau putra Ibu kan mengerti bahwa Bapak melakukan itu. Peristiwa itu mengerti nggak putri Ibu? enggak, saya enggak cerita. Jadi dia cuma pikir lagi Oh, ya, ya, gitu. Jadi saya ya. tidak mau Bagus. bikin mereka ini berpikir yang negatif. Iya, iya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung pun agar supaya putri Ibu terganggu ya secara mental, fisik, psikologi dan kejiwaannya terhadap perjalanan Ibu berumah tangga, bagus juga dengan cara diadopsi. Tetapi yang penting bahwa putri Ibu itu kan mengerti bahwa Ibu adalah ibunya gitu. Jadi, Iya. bersyukur pertemuan di Bali itu merupakan satu pertemuan yang indah sebelum Berapa suami. kali ada 6 kali Iya. pertemuan di Bang. Bali. Jadi setiap kali Iya, mereka holiday ke Indonesia, biasa. ke Bali kan. Iya, Jadi kita ke Bali. iya. Nah, Terima kasih dan Bu. Wah, luar biasa. Ini apa namanya pengalaman hidup yang luar biasa yang bisa menjadi teladan ya motivasi kita. Ya, baik. seberat apapun persoalan yang saya terima yang terjadi pada diri saya tidak pernah mengeluh atau saya tidak pernah cerita ke orang tua saya. Saya selalu hanya bercerita sama Tuhan Luar saja. biasa. Saya hanya Haleluya. Amin. Luar biasa. ini Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Kita cerita ke orang lain belum tentu kita mendapat kebahagiaan Right. atau kita dapat itu kan kadang-kadang mereka cuma ketawain kita, rasain loh, iya toh, atau bagi Iya. Silakan Pak. Silakan Pak Andre. Silakan Pak Andre. Ya, terima kasih. Bu Rita tadi. Oke, Bu Rita Mama Ita, ada tambahan tadi pertanyaan. ada yang mau ditanyakan tadi? Satu lagi boleh? Silakan. boleh. Cukup Pak Andre, cukup. Oke, cukup. Oke. Cukup aja. Ada Ibu Ria Worang, ada yang mau ditanyakan Bu? Silakan. Sebelum kita tutup. Belum ada, terima Belum kasih. ada. Ya, oke. Oke, ini nggak banyak waktunya. Bu Ibu Rosia ya. Ini pengalaman Ibu, kesaksian Ibu sungguh tidak mudah dan mungkin 1.000.001 orang ya, yang bisa tahan ya. Terutama apa yang ada di kepala saya dengan kepala Pak Bambang. ya, oke. Ini rupanya tidak mudah mengalami perjuangan kalau Ibu tidak punya relasi ya, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Gak mungkin bisa. 17 tahun men. Ya, tidak mudah dan there's a long way. Ya toh, perjalanan jauh 17 tahun loh. Kalau anak bayi lahir, dia 17 tahun itu sudah teenager ya. Ya enggak? Nah, tapi Ibu Mama Rusia itu bisa kuat ya. Karena kalau tidak punya relasi dengan Tuhan yang intim, omong kosong bisa kuat. Nah, ini yang kita belajar ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kira-kira silakan pesan moral apa yang Oma Rusia bisa sampaikan terhadap kesaksian ini tadi kepada teman-teman yang di virtual Zoom maupun teman-teman yang di YouTube channel sudah banyak ini. Ada 68 orang. Wah, sudah banyak di YouTube channel ya. Kira-kira pesan moral apa yang bisa disampaikan? Silakan. Untuk teman-teman, kalau kita menghadapi sesuatu masalah, atau kita jangan bercerita kepada siapa, kepada manusia atau apa, kita tidak akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Amin. Tapi mari kita bertekuk lutut, kita memohon, kita cerita semua kepada Tuhan.
Karena hanya Tuhan yang bisa mau mendengarkan semua keluhan-keluhan kita dengan penuh cucuran air mata. Kita bercerita dengan ketulusan hati kita. Amin. Pasti kita akan berikan jalan keluar yang terbaik. Karena kalau kita cerita ke manusia, kadang-kala mereka bilang, oh iya cuma kita aja yang tahu. Tahu-tahu udah dari mulut ke mulut, dari mulut Ya, ke betul. mulut. Iya. Oke. Sampai saat ini saya kalau dengar cerita orang bilang, Roja ini begini-begini. Udah cukup saya aja, saya tidak mau cerita ke orang-orang lain. Amin. Saya aja yang tahu. Saya tidak mau menjelekin orang atau menceritakan orang. Sekalipun orang itu marah sama saya. Atau orang, tapi saya tidak akan membuka rahasianya dia. Karena itu sudah komitmen saya dengan dia di hadapan Tuhan. Itu aja. Oke, very good. Terima kasih atas kesaksian. Yang obat toh. Ya, kenapa? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Alright, teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya, saya ambil closing statementnya ya terhadap kesaksian dari Oma Rusya pada siang hari ini ya. Intinya apa? 17 tahun ya. I cannot imagine. Jalan Tuhan itu yang terbaik ternyata. Amin. Ya. Walaupun jalan Tuhan tidak selalu cepat, tapi pasti yang terbaik. Dengar baik-baik, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali dihadapkan pada pilihan jalan yang harus kita tempuh. Ya enggak? Amin, amin. Ada kalanya kita, ya apalagi saya laki-laki ya, tergoda untuk mengambil jalan pintas yang menawarkan kecepatan dan kemudahan. Tapi seringkali jalan pintas tersebut bukanlah jalan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Itu kita belajar sama-sama ya tadi kesaksian itu dari Mama Rusya ya. Kadang kita harus melalui proses yang panjang. Berapa tahun? 1 bulan, 2 bulan, 17 tahun. Wow. Bisa nggak kira-kira? Ya, kadang kita harus melalui proses panjang dengan rintangan dan banyak tantangan yang harus dihadapi Om Rusya sendirian loh. Ya nggak? Hidup di Jakarta lagi. Ya. Waktu itu saya sempat audisi, dia kerja di itu perusahaan tekstil Barata. Ya. Tapi di dalam proses itulah sebetulnya Om Rusya dan sekaligus kita dibentuk, dikuatkan dan dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Tuhan selalu mengajarkan kita lebih besar loh. Jalan Tuhan bukan yang termudah. Akan selalu ada saat-saat ketika kita merasa lelah, capek, sakit hati, kecewa, bahkan ingin menyerah kan? Ya enggak? Om Rusya pernah enggak ingin menyerah? Pastilah. 17 tahun siapa yang kuat kalau nggak punya relasi yang intim. Namun disinilah iman kita, iman Tantur Om Rusya diuji. Apakah kita akan tetap setia mengikuti jalan Tuhan walaupun itu sulit dan banyak tantangan, banyak problem, banyak masalah, ya enggak? Meski tidak selalu cepat dan mudah, jalan Tuhan itu pasti yang terbaik. Perhatikan ini. Jalan Tuhan tidak akan menemukan kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang langgeng, dan kepuasan yang tidak akan tergantikan. Jalan Tuhan itu kita akan belajar arti kepercayaan, ketabahan, dan apa? Kasih loh. Ya enggak? Karena kasih loh. Ini Om Rusya. Kasih yang tidak berkesudahan. Inilah saya belajar di sini. Karena itu marilah kita memilih untuk berjalan di jalannya Tuhan. Percayalah. Meski jalan itu penuh liku, jalan Tuhan adalah jalan yang akan membawa kita pada kebaikan dan keindahan yang tidak pernah kita alami. Itu yang saya belajar ini dari kesaksian Om Rusya
sekian menit tadi ya. Karena jalan Tuhan itu akan menemukan kehidupan yang benar-benar hidup. Mazmur 37 ayat 5. Nah, enggak ya? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Amin. Kalau bahasa Jawanya bilang apa? Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Walaupun 17 tahun loh. Ya enggak? Iya. 17 Iya. tahun Tuhan tidur enggak? Enggak. Tuhan hitung. Air mata Omarusnya itu dihitung, ditampung di kirbatnya. Percayalah pada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Perhatikan saya ke depan. Perhatikan saya baik-baik ya. God will guide us on the best path according to his perfect plan. Tuhan akan membimbing kita di jalan yang terbaik sesuai dengan rencananya yang sempurna, perfect. Katakan, yang percaya katakan, amin. Amin. Tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa menginjil. Kompak siang for Christ, Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel. Ya, selamat siang, masih bersama kami ya. Mohon jika ya masih ada sudah berlima ya. Berlima yang mulia sudah ada acara mungkin ya. Sebelum kita lanjutkan, tolong diperhatikan ada chat di room ya. Jadi chat room. Oke. Kita lanjutkan pertemuan kita pada